kebebasan berapresiasi, kebebasan berpendapat dan lain sebagainya, juga equality atau kesetaraan. Nah, jadi ada freedom juga ada equality. Jadi selain kebebasan juga ada kesetaraan. Nah, kesetaraan maupun kebebasan ini pun akan nanti puncaknya adalah dalam rangka pemilu itu untuk mensejahterakan rakyat itu sendiri. Jadi bukan hanya dari rakyat untuk rakyat, tapi dari rakyat untuk rakyat dan untuk mensejahterakan rakyat. Nah, itu endingnya daripada pemilu tahun 2024 yang akan datang. Mungkin sekilas itu sebagai pemantik kita dalam berdiskusi di pagi hari ini. Oke. Gitu. Kalau saya ingin bertanya ke Pak Budiono dan juga Pak Sulung sebagai PPK ya, kecamatan ya. Sesuai dengan perubahan yang sudah diterangkan oleh Pak Rohani Hidayat tadi mengenai tata kelolanya antara 2017 ke 2019 ke 2024 itu ada perubahan. Kalau 2019 ya, kemudian dengan sebelumnya kan ada perubahan walaupun sedikit, tapi karena tadi dipengaruhi oleh pemekaran baik itu kota, kabupaten dan provinsi. Nah, bagaimana, apakah juga ada perubahan di wilayah Bapak ya, di PPK Manguharjo dan juga Taman? Saya persilakan dulu mungkin Pak Budi. Siap, terima kasih. Dalam hal pengelolaan pemilu, memang pengelolaan adalah mengelola tahapan-tahapan pemilu. Kita mengelola. Kemudian kita feedback ke belakang dulu bahwa pemilu itu diselenggarakan oleh kita sebagai KPU, dari KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota. Sedangkan kami yang PPK itu sebagai badan ad hoc-nya, jadi penyelenggaranya. Kemudian kami dibantu oleh PPS yang di tingkat kelurahan, kemudian nanti dibantu lagi di tingkat TPS, namanya KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Kalau di daerah Manguharjo, kebetulan kami regulasinya hampir sama dengan yang tahun 2019. Hanya bedanya selisih sedikit adalah pada daftar pemilih. Mungkin lebih banyak, kemudian pesertanya juga lebih banyak. Cuma itu karena itu domainnya adalah dari domain KPU Kota Kabupaten. Kami hanya menyelenggarakan, diberi tugas begini-begini, kita laksanakan, kita tegak lurus sesuai dengan perintah KPU. Jadi intinya kalau di Manguharjo samalah dengan yang tahun kemarin untuk regulasinya. Terima kasih. Ya, bertambahnya tadi karena mungkin ada tambahan pemilih pemula seperti itu ya, Pak ya. Dinamis. Ya, saya beralih ke Pak Sulung. Bagaimana dengan Kecamatan Taman sendiri, Pak? Tata kelolanya apakah juga sudah menyesuaikan yang dimandatkan oleh KPU Kota Madiun? Undang-undang ya. Iya. Jadi kita di tataran PPK itu hanya menjalankan aturan yang ada yang ditetapkan di atas. Jadi kalau yang disampaikan Pak Budi tadi bahwa kebijakan itu lurus ke atas ya. Jadi yang terjadi, yang membedakan dengan yang kemarin memang untuk penetap proses DPT itu memang ada beda dengan pemilu yang kemarin. Jadi yang sekarang itu ada aplikasi Sidalih. Jadi yang kelihatan banget di bawah pelaksana itu pada proses pemutakhiran data. Jadi dalam proses untuk menuju sebuah DPT baru kali ini ya dipakai Sidalihnya. Jadi kita masih menyesuaikan dengan aplikasi. Dan sebenarnya yang terjadi menurut pengalaman kami yang di lapangan memang sangat dibantu sekali. Jadi karena dibantu dengan aplikasi bahwa kita lebih akurat. Ya, zaman aplikasi, zaman IT yang begitu pesat, jadi semua bisa terbantu dengan cepat ya tentunya Pak Rohani Hidayat ya. Mungkin kalau dulu sebelum ada aplikasi semacam itu lamban ya, dan juga makanya sekarang ini antara perbedaan waktu antara 2019-2024 pun
kelihatan signifikan cara kerja KPU ya. Betul. Seperti Jadi, itu. kami juga menggarisbawahi yang disampaikan Pak Sulung tadi. Jadi Sidalih ini memang produk data pemilih, pemutakhiran data pemilih mulai tahun 2019. Jadi sudah 2019 kemarin sudah ada. Hanya saja di 2024 ini beberapa fiturnya berbeda dengan 2019 kemarin. Lebih terbuka. Iya. Jadi tampilannya pun juga berbeda. Kemudian kita publikasinya pun, publikasi kepada masyarakat itu pun juga berbeda. Sebagai contoh misalkan kemarin kita sudah menetapkan DPT di Kota Madiun jumlah 153880. Nah, setelah itu kita menerbitkan DPT itu untuk dipasang di masing-masing kelurahan di PPS. Nah, yang dipasang itu antara yang dipasang dengan yang ada di Sidalih itu memang berbeda. Kemudian perbedaannya apa? Kalau di Sidalih itu mungkin lebih detail, ada nama, by name, by address-nya dan detail, ada NIK-nya. Nah, kemudian kalau yang dipublikasikan di masyarakat di kelurahan itu tidak ada. Jadi nama, NIK-nya pun itu juga hanya tidak 16 digit. Kemudian alamatnya pun juga tidak sampai detail, hanya maksimal RT RW gitu saja, menyebutkan RT RW saja, tidak sampai nomor rumah dan lain sebagainya, tidak. Nah, ini ada sebuah perbedaan karena memang pemilu ini dinamis ya. Proses pemilu ini dinamis dan dengan dinamisnya itu kita berharap proses berikutnya, tahapan berikutnya itu menjadi lebih baik. Demokrasi di Indonesia ini menjadi lebih baik. Jadi dengan mengaca seperti misalkan nanti di KPPS misalkan, penetapan KPPS di 2019 kemarin usia 17 tahun sampai unlimited berapa tahun pun itu bisa menjadi KPPS. Nah, untuk tahun 2024 ini nanti tidak. Jadi maksimal nilai usia minimalnya 17 tahun, tetapi maksimalnya itu diutamakan usia maksimal cuma 50 tahun saja. Nah, dengan apa? Karena apa kok seperti itu? Karena mengaca dari proses tahapan yang kemarin. Di Tungsura kemarin 2019 itu banyak beberapa korban di Indonesia ini ya, yang kemudian akhirnya rekomendasi dari Kementerian Kesehatan kepada KPU ketika itu bahwasanya nanti untuk petugas KPPS itu diutamakan usia maksimal itu 50 tahun. Nah, ini sebuah terobosan dan sebuah dinamisasi perubahan regulasi maupun perubahan kebijakan dari KPU RI gitu. Nah, ini pun juga akan berlangsung beberapa, nanti ada juga terkait dengan Tungsura pun juga ada model-model perubahan. Direncanakan untuk Tungsura itu ada Sirekap, sistem informasi rekapitulasi. Ini juga aplikasi. Di 2019 kemarin sudah ada, tapi bukan Sirekap namanya, ada Situng, sistem informasi penghitungan. Nah, sistem informasi penghitungan ini pun kemarin itu masih by semi manual. Jadi kita masih selain scan, kemudian kita dari operator itu masih ngentri operator, jumlahnya, angkanya itu ke situng itu. Tapi untuk yang Sirekap nanti tidak, kita hanya dari C hasil itu, kemudian dari C hasil sudah ditandatangani oleh para saksi, sudah oke semuanya, kemudian difoto oleh oleh salah satu petugas KPPS. Dari foto itu akan berubah, dikonvert menjadi angka dan itu diverifikasi oleh KPPS. Apakah benar misalkan jumlah pemilihnya laki-laki jumlahnya sekian, 100 sekian misalkan. Nah, itu apakah benar? Nah, itu diverifikasi oleh KPPS ini. Dan itu terinput langsung di servernya KPU, dari KPU. RI. Nah, jadi ada beberapa memang kita dengan sistem-sistem aplikasi itu kita harus paling tidak ramah lah ya. Ramah sehingga kita tidak acuh malahan ya. Kalau kita acuh sebagai penyelenggara terhadap aplikasi itu gimana gitu ya. Nah, Sidalih nanti pun terobosannya harapan dari KPU RI itu ketika orang itu nginput NIK itu akan muncul GPS-nya menuju ke TPS-nya.
Misalkan saya Winongo, misalnya. Saya Winongo, saya cek TPS 21. Oh, TPS 21 tempatnya di sini. Dari rumah saya ke menuju ke TPS itu ada mapnya, ada GPS yang menuju ke sana. Nah, harapan kita seperti itu nanti ke depannya. Meskipun di 2019 lebih akurat begitu ya. Betul, ya. Jadi ini proses perbaikan sekaligus proses perubahan dari regulasi maupun kebijakan yang ada ini. Iya. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa istilahnya orang Jawa selintutan atau berbohong itu nggak ada lagi di sini ya. Nggak ada permainan. Lebih fair. Apalagi lebih nanti terbuka, juga transparan. proses rekapitulasi pun juga masih berjenjang. Dari tingkat paling bawah ya. Dari TPS kemudian langsung ke PPK, kemudian ke KPU Kabupaten Kota. Iya. Gitu. Jadi masyarakat harus benar-benar mempunyai satu kepercayaan yang disampaikan diharapkan pada KPU. Kalau KPU itu betul-betul jujur, tidak ada miring ke sana kemari, lurus. Ya, kita akan membuka pertanyaan di 0351459198, WA SMS di 0811366907, juga live YouTube-nya RRI Madiun, karena memang siaran kita senantiasa disiarkan secara langsung di channelnya RRI Madiun, mungkin juga KPU ya, karena selama ini KPU juga ya, YouTube-nya KPU. Ya, silakan Anda mengajukan pertanyaan kepada para narasumber kita yang sudah hadir di Pro 1 RRI Madiun. Yang pertama di live YouTube ada Pak D, katanya sosialisasi tanpa henti oleh KPU, semangat. Terima kasih. Pak D-nya ada di sini, betul. Oke. Kemudian berikut dari Pak Rojali El Beladi, apa itu tata kelola pemilu serentak 2024? Yang pertama, tata kelola pemilu serentak 2024 memilih apa saja? Benarkah tata kelola pemilu serentak 2024 memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa? Terima kasih Pak Rojali. Kalau nggak salah ini dari Bogor sana. Ini iya, jauh ini. Iya benar. Iya, monggo. Siapa saja boleh menjawab ini. Nah, yang pertama itu tata kelola pemilu serentak 2024. Pastinya serentak ya, Pak? Serentak. Iya, serentak. Kemudian yang kedua, kita jawab yang kedua. Tata kelola pemilu serentak 2024 memilih apa saja? Tadi mungkin baru mengikuti ini ya Pak ya. Iya. Boleh diterangkan lagi? Jadi memang pemilu serentak itu kenapa kok serentak ya? Serentak itu kan bersamaan ya. Serentak itu kan bersamaan. Jadi pemilu ini yang dulu 2014 itu belum serentak. Karena kenapa kok belum serentak? Karena di 2014 itu kemarin, jadi setelah pemilihan legislatif baru kemudian pemilihan presiden. Nah di 2019 itu sudah menjadi pemilu serentak. Jadi digabungkan antara pemilihan presiden, kemudian memilih DPD, kemudian memilih DPR RI, kemudian wakil rakyat di tingkat provinsi, DPR di tingkat provinsi, dan DPRD tingkat kabupaten kota. Nah, paling tidak ada 5 pemilihan yang nanti diserentakkan di Rabu 14 Februari 2024 nanti. Iya. Itu. Ya, serentak itu yang dimaksud ya. Yang dipilih sudah jelas 5. 5 iya. pemilihan. Ya. Kemudian masih berlanjut, benarkah tata kelola pemilu serentak 2024 bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa? Ya, itu harapan kita ya Pak ya. Iya. Tapi bagaimana monggo? Mungkin saya ke Pak Budi dulu. Monggo, apakah Pak Budi. ini panjenengan yakin, optimis ini bisa mempersatukan seluruh bangsa Indonesia? Terima kasih. Jadi kalau mempersatukan itu jelas pasti karena memang pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di pemerintahan. Artinya jadi semuanya berpartisipasi. Jadi hanya memang ada ekses-ekses yang misalnya ada yang pemilu itu malah menjadi
pertentangan karena beda warna dan sebagainya. Itu di luar kami lah istilahnya. Tapi kalau tujuannya adalah memang kita untuk mempersatukan. Jadi semua masyarakat bisa berpartisipasi, menyalurkan sebagai sarana kedaulatan untuk membentuk pemerintahan yang lebih bagus. Intinya begitu. Iya, intinya seperti itu. Kalau saya ke Pak Sulong, nah kalau Pak Budi tadi menyebutkan itu sesuatu kepastian ya, mempersatukan bangsa Indonesia. Bagaimana melihat dari suasana ataupun para pemilih di Taman sendiri, Pak? Panjenengan selama ini sudah bekerja di situ sampai di mana? Apakah pemersatu juga sudah kelihatan? Ya jelas unsur untuk menyatukan masyarakat itu kental sekali ya. Jadi kita saling menghubungkan pada proses penyusunan DPT. Itu sudah melibatkan masyarakat, minimal Pak RT dengan Pantarlihnya juga saling berkomunikasi ya. Kemudian ada kasak kusuk, aku melu kono, aku melu kene. Jadi ada ada euforia untuk memilih warnanya masing-masing, walaupun itu berkelompok-kelompok, tapi yang jelas itu kan kita bareng-bareng untuk menuju ke 14 Februari. Iya, seperti itu. Saya kembali ke KPU nih, ke Pak Rohani Hidayat. Semuanya menyatakan bahwa itu adalah menjamin adanya atau memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan tata kelola yang baru ini di 2024. Nah, kalau Pak Rohani melihat dari sisi mana kok bisa disebut ataupun memastikan ini adalah merupakan sarana untuk mempersatukan rakyat Indonesia? Jadi yang pertama filosofi kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetap NKRI. Gitu. Harga mati. Betul. Tambahin Pak, biar lebih mantap. Harga mati. Gitu. Jadi meskipun berbeda warna, abang, hijau dan lain sebagainya, monggo silahkan. Tetapi tetap kita itu warga Indonesia. Dan ini harus kita yakinkan pada diri kita sendiri. Ngapain sih kemudian kita harus bersitegang dengan keluarga sendiri, dengan teman sendiri, hanya karena beda pilihan warna kan gitu. Padahal kita darah kita hidup di bumi pertiwi Indonesia ini. Nah, itu yang harus kita yakini bersama. Ketika kita sudah meyakini, sudah memahami bahwasanya apapun perbedaan kita tetap Bhinneka Tunggal Ika itu ya sudah. Enggak masalah. Keberagaman, perbedaan itu ya enggak masalah, itu sunatullah juga kan gitu. Tetapi tetap kembali kepada bumi pertiwi, tetapi kembali kepada Indonesia. Yang pertama. Kemudian yang kedua, KPU membuat tagline untuk 2024 ini adalah pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Nah, namanya integrasi itu kan menyatukan. Dari perbedaan-perbedaan, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan warna kulit, perbedaan partai. Itu harapan kita dengan tata kelola pemilu yang terintegrasi dengan baik ini, maka itu sebagai sarana mempersatu kesatuan bangsa kita, bukan semakin memecah belah bangsa. Nah, karena beda pilihan tadi. Betul. Nah, saya pikir ini juga peran yang harus dimunculkan dari peserta pemilu, yaitu partai politik. Nah, ketika partai politik itu saling merangkul dengan partai politik yang lain, itu kan enak kita memandangnya. Oh, ternyata berbeda itu ya indah juga gitu. Kalau biru semua nggak ada keindahan atau hitam semua. Jadi kalau warna-warni itu ada matanya tambah cerah gitu yang lihat. Memang harus berwarna. Pelangi itu kan berwarna-warni kan gitu. Pak Budi, Pak Rohani dan juga Pak Sulong, kita akan jeda sejenak. Kemudian kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui live YouTube-nya RRI Madiun. Cie, akhirnya punya KTP juga kamu. Wah, tahun depan udah bisa milih dong. Lah, kalau urusan milih mah aku juga udah punya pilihan kali, Kak. Ajeng versi Oriental, Sarah versi Arabian, terus kok cewek aja tuh dipikirin? Negara juga butuh dipikir loh. Alah, kan udah ada wakil rakyat, Kak. Wakil rakyat itu akan berganti jika masa jabatan habis. Tugas kita memilih calon-calon wakil rakyat yang bagus, Dek. Jangan AI aja, angka ikut.
Terus aku harus milih siapa? Pilih yang menurut kamu berkompeten. Jangan lupa ya dipelajari juga profil calon-calonnya. Nggak ikut-ikutan deh pokoknya. Uang milih cewek aja punya prinsip. Masa demi bangsa dan negara mau ikut-ikutan sih? Iya juga ya. Lah iya, lek Paidi itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos? Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu? Walau wong lek Paidi pakai kursi roda, apa ya nggak repot nanti? Kasihan toh lek Paidi. Loh ya lebih kasihan kalau lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas. Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh. Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah lek Paidi toh? Oh iya ya. Pendengar setia Pro 1 RRI Madiun dimanapun berada, kita masih dalam sajian Indonesia Bisa dengan KPU Kota Madiun. Ada Bapak Rohani sebagai anggota KPU Kota Madiun, Pak Sulung Setio Wahono sebagai anggota PPK Taman, dan juga Pak Budiono Ketua PPK Mauharjo. Kita sudah berbincang banyak tadi mengenai tata kelola pemilu 2024, memang karena situasi dan kondisi yang juga menuntut KPU untuk lebih gesit, lebih praktis lagi untuk bekerja dalam pemilu 2024. Juga adanya perubahan pemekaran wilayah dari NKRI ini, ya, adanya pemekaran kota, kabupaten, dan juga termasuk pemekaran provinsi. Ya, kita kembali ke pertanyaan ya Pak ya. Oke, ada Pak siapa ini? Oh ya, ada Pak Lingga. Apakah para bakal calon legislatif harus berasal dari warga Kota Madiun? Mohon penjelasannya. Nah, ini KPU yang punya wewenang, monggo. Jadi di PKPU 10 terkait dengan pencalonan calon legislatif, mulai DPR RI, kemudian DPR provinsi maupun DPR di tingkat kabupaten kota, di sana dijelaskan bahwa domisili atau tempat tinggal dari bakal calon legislatif itu, bacalek itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, artinya bahwa di situ ketika misalkan warga Kota Madiun atau warga non Kota Madiun itu menjadi calon anggota legislatif di Kota Madiun, itu diperbolehkan. Karena memang kita tidak ada sistem zonasi gitu ya, kayak sekolah saja. Zonasi. Zonasinya kita daerah pemilihan. Jadi yang memilih pemilihnya itu aja yang dizonasikan pemilihnya, tapi untuk peserta pemilunya tidak. Tidak. Jadi misalkan orang Lampung atau orang Jakarta itu nyalek di Kota Madiun, monggo silahkan, tidak apa-apa gitu. Kalau ada yang simpatik memilih ya tidak masalah ya Pak. Betul. Dan juga calegnya atau bacaleknya ini memang juga memenuhi persyaratan, why not ya Pak? Kenapa tidak? Oke, iya. Bisa jadi kan dia sebenarnya lahir di Kota Madiun tapi lama di Surabaya misalkan. Nah, kemudian Pak pengen nyalek lah di Kota Madiun, kota kelahiran saya misalnya. Nah, monggo silakan. Meskipun KTP-nya Surabaya sudah. Nah, enggak apa-apa. Nah, itu. Ya, kayak misalnya saja si A dari Jakarta, dapil sekian di Jatim, bisa saja kan Pak. Oke, ya. Kemudian dari Positive Wise, apa itu tata kelola? Apakah ada perbedaan dari para penyelenggara? Kabarnya ada simplikasi rekapitulasi agar petugas pemilu tidak kelelahan seperti pemilu 2019. Benarkah?
Benar ya Pak ya. Betul. Betul sekali. Jadi mulai penyelenggara itu sudah ditata ya, sudah termasuk ditata. umurnya ya, pembatasan umur ya. Kemudian selain itu juga mekanisme dari kemarin itu yang lama memang direkapnya, direkapitulasi. Kalau nyoblosnya itu cepat biasanya, pemilih nyoblos tidak sampai 5 menit selesai. Tapi kemudian setelah itu tugas KPPS itu adalah menghitung, menghitung suara ini yang lama. Nah, menghitung ini. Nah, ketika menghitung ini pun kita juga nanti ada proses panel ya. Jadi penghitungan itu nanti ada kita bagi 2. Ini rencana di PKPU-nya Tungsura seperti itu. Ini masih draftnya. Semoga aja bisa terrealisasi meskipun ini masih draft. Jadi draftnya Tungsura itu nanti ada sistem panel ketika penghitungan suara di tingkat TPS. Jadi KPPS 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3 itu nanti di panel 1. Panel 1 itu ada di pemilihan dia menghitung presiden sama DPD. Kemudian panel yang kedua anggota KPPS yang lain itu di panel B. Panel B-nya itu berisi DPR RI, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, itu juga akan menyingkat waktu. Karena kalau dulu itu mulai dari awal semuanya ngikut, harus berurutan. Nah, ini nanti bisa dipisah. Ada 2 panel ini. Nah, nanti bisa para saksi itu bisa menyaksikan di 2 panel ini sekaligus juga. Itu juga akan mempersingkat dari frekuensi dari waktunya. Selain itu juga nanti akan diminimalisir terkait dengan belangko. Pengisian C hasilnya ini. Nanti juga akan dipersingkat. Kalau kemarin kan berlembar-lembar banyak gitu. Sampai akhirnya kelelahan gitu. Harus tangan juga banyak gitu. Terus nanti akan dipersingkat. Membuka melipatnya juga memerlukan waktu ya, seperti itu. Oke, kita berlanjut dari Pak Rojari katanya Assalamualaikum menjelang siang. Mbak Ii dan Bapak-bapak KPU Kota Madiun Pak, bukan kabupaten ini ya. Tetap semangat, Bogor selalu hadir. Oke, terima kasih Pak Rojani. Kemudian dari Shena yang bertanya, Pak mohon update hasil verifikasi Bacalek dan prosesnya seperti apa, termasuk keterwakilan perempuan 30% dan Bacalek ex napi. Bagaimana ini Pak? Ya, ini panjang kali lebar ini. Kali tinggi lagi, jadilah tinggi, luas. Jadi volume nanti. Setelah luas terus volume. Jadi mekanismenya untuk pencalonan itu secara garis besar saja nih. Nanti kalau detail waktunya habis. Yang lain masih banyak pertanyaan. Yang pertama proses pencalonan itu 7 bulan tadi ya, kurang lebih 7 bulan. Nah, pada saat awal itu partai politik mengajukan bakal calon legislatif Bacalek gitu kepada KPU tanggal 1 sampai 14 Mei kemarin. Setelah itu proses berikutnya adalah KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas atau dokumen dari Bacalek tersebut. Apa yang diverifikasi? Yang diverifikasi yang pertama KTP, kemudian KTA-nya, kemudian dia sudah masuk sebagai pemilih atau belum, ditandai dengan surat pemilih dari BPS atau BPK ataupun dari KPU. Kemudian ada surat dari pengadilan. Nah, surat dari pengadilan ini terkait dengan ex napi tadi juga bisa terjawab juga di situ. Keterangannya ya Pak ya. Surat keterangan dari pengadilan itu sebelum ngurus di pengadilan biasanya harus disertai dan wajib menyertakan dari SKCK. Nah, SKCK dari kepolisian. Kepolisian sudah nihil misalkan tidak ada pidana terkait dengan Bacalek tersebut, ya sudah langsung. Kalaupun nanti dari Bacalek tersebut muncul bahwasanya dia dulu pernah narapidana pun, di situ akan juga muncul di SKCK maupun di surat keterangan pengadilannya akan muncul di situ. Nah, kalau misalkan dari dia ex napi benar, dia akan selain surat pengadilan itu dia juga harus mengumumkan kepada publik melalui bisa radio, melalui bisa radio dan media cetak.
Ya. Media elektronik dan media cetak. Nah, media cetak ini ada di koran misalnya, disampaikan bahwasanya nama berikut ini adalah bacalek dari partai ini, X Napi tahun sekian. Gitu. Berarti memang sudah ada hak atau persyaratan yang dipenuhi bisa maju. Iya, Pak? Bisa. Asalkan sudah disampaikan seperti itu. Itu kalaupun sudah ada. Kalau ada, kalau memang tidak ada, kalau misalkan nihil ya sudah. Berarti ya langsung boleh ya. Gitu, langsung. Ya. Kemudian selain itu juga setelah proses itu nanti KPU akan menyampaikan kepada partai politik hasilnya, apakah caleg tersebut itu memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Kalau belum memenuhi syarat, dipersilahkan untuk memperbaiki lagi. Diperbaiki lagi. Nah, sekarang ini masa proses perbaikan ya, belum tuntas ya Pak ya? Belum, masih panjang ya. 26 Juni sampai 9 Juli ini masa perbaikan. Partai politik memperbaiki berkas-berkasnya itu. Tanggal mulai 10 Juli sampai dengan 6 Agustus nanti KPU melakukan verifikasi perbaikan dari partai politik yang sudah mengajukan ini tadi sesuai dengan perbaikan itu. Diverifikasi lagi. Baru kemudian setelah itu pencermatan DCS. Masih ada lagi ya Pak ya? Masih lagi. Calon sementara. Daftar calon sementara. Dari daftar calon sementara ini misalkan dari partai politik ada bacaleknya yang mohon maaf meninggal misalkan. Itu bisa digantikan. Kalau meninggal bisa digantikan. Digantikan gitu. Nah, dari proses perdapil itu terkait dengan afirmasi perempuan tadi, itu minimal 30%. Keterwakilannya. Nah, kita sudah untuk pencalonan itu menggunakan sistem informasi pencalonan yang disebut dengan Silon. Jadi ketika partai politik itu input data, input berkas di situ, upload. Jadi partai politik itu tinggal ngupload data di Silon itu saja, tidak bawa berkas banyak ke KPU, tidak. Nah, sekarang seperti itu simpelnya. Kalau dulu itu berkas semuanya, ijazah percaleg dan sebagainya dibawa disampaikan kepada KPU. KPU memverifikasi satu persatu. Nanti KPU juga mengundang dari dinas tempat apa benar ini. Kita klarifikasi istilahnya. Gitu. Nah, kalau ini nanti kalau ini sudah terjadi, ini cukup upload saja di Silon itu. Kita tinggal melihat apakah sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kalau sesuai ya berarti MS. Kalau belum sesuai ya diperbaiki. Ketika masa proses DCS ini nanti ada proses penggantian, misalkan mundur dari partai politiknya, misalkan mundur dari partai politik bisa diganti yang lainnya gitu sampai nanti proses sampai finish ya Pak ya. DCT. Penetapan DCT. DCT itu daftar calon tetapnya di tanggal 25 November 2023 nanti. Masih panjang. Kemudian menyambung pertanyaan dari tadi Pak mengenai proses yang panjang itu, kata Pak Wahyu begini. Pak, untuk bacalek yang tidak memenuhi syarat administrasi sampai batas akhir waktu perbaikan November nanti ya Pak ya. Perbaikannya ini saat ini ya, saat ini mohon maaf. Tadi kan nanti kalau November sudah penetapan sudah DCT-nya. Nah, sampai batas waktu perbaikan itu tidak terpenuhi ya, apakah akan didiskualifikasi Pak? Jelas ya Pak? Iya, betul. Jadi ketika masa perbaikan ini kemudian partai politik ada bakal calon legislatif yang tidak memenuhi syarat secara administrasi, misalkan surat pengadilannya tidak ada misalkan. Nah, itu kan berarti sudah TMS istilah kami. Jadi TMS itu tidak memenuhi syarat. Nah, kalau sudah tidak memenuhi syarat ya sudah tidak bisa ditetapkan nanti jadi sementara pun juga tidak bisa. Gitu. Makanya kita berharap partai politik benar-benar konsentrasi terkait dengan perbaikan ini, masa perbaikan ini. Sehingga nanti ketika kita verifikasi ulang itu mereka sudah MS semuanya. Begitu ya. Masih ada pertanyaan walaupun waktu kita mepet tapi kita maraton ya. Bu Eko bilang begini, kerja maraton penyelenggara pemilu
semoga pemilu 2024 benar-benar damai, berjalan lancar dan kondusif. Amin. Amin. Ya harus percaya, optimis ya. Ya. Kemudian dari Pak Sigro Pamungkas, izin bertanya ke Pak Rohani, bagi masyarakat yang notabene tidak tergabung baik di penyelenggara maupun peserta, apa yang bisa masyarakat umum ini lakukan terkait dengan tata kelola pemilu? Ya. Iya, jadi peran warga negara Indonesia selain dalam berpartisipasi pemilu ini ada 3 hal. Ya. 1 sebagai penyelenggara, 2 sebagai peserta, yang ketiga pemilih. Iya, pemilih. Nah, ini ketiganya enggak? Ya, iya. Kalau gimana ini? Kalau ketiganya enggak, ini ya berarti bukan pemilih. Ya bukan siapa-siapa kan. Bukan warga negara ya. Bukan warga negara kan. Iya. Pemilih pemula juga bukan, karena mungkin masih di bawah 17 tahun atau mungkin ya penggembira itu ya. Penggembira. TNI Polri juga belum purna. Nah, bagaimana ini? Jadi penggembira ya, memberi semangat kepada yang jadi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, memberi semangat kepada penyelenggaranya, gitu, biar tetap jujur, adil tadi pemilu yang kita harapkan untuk kedamaian kita bersama ya Pak ya. Betul. Oke. Pak Sulung, mungkin ada hal yang disampaikan khusus untuk wilayah kerja panjenengan, monggo di closingnya hari ini. Ya, karena memang untuk wilayah Kecamatan Taman ini agak istimewa. Istimewanya? Jadi kalau yang untuk teman-teman yang di Karto maupun Mangu itu kan 1 kecamatan 1 dapil. Iya. Tapi khusus untuk Taman kan 1 kecamatan 2 dapil. Oh gitu, istimewanya di situ ya. Iya. Himbauannya Pak? Ya, semoga saya mengimbau supaya masyarakat untuk lebih proaktif dalam arti untuk pengecekan DPT terdaftar sebagai di DPT-nya atau belum lewat aplikasi atau cek DPT online-nya. Kemudian kalau memang belum terdaftar, segera menghubungi PPS di kelurahan masing-masing. Oke, terima kasih Pak Budi. Bagaimana closingnya untuk wilayah kerja panjenengan? Terima kasih. Kalau dari kami ya hanya bisa mengucapkan terima kasih selama ini kepada masyarakat, baik sebagai peserta, baik sebagai penyelenggara, baik sebagai pemilih, baik sebagai yang bukan pemilih atau penggembira, yang sudah bisa mengkondusifkan situasi terutama di Mangu, karena kebetulan Mangu itu kursinya paling banyak, jadi 9, tapi alhamdulillah sampai sekarang selalu kondusif. Saya mengucapkan terima kasih sekali semua, khususnya masyarakat Manguharjo dan juga umumnya pada Kota Madiun ini, kami sebagai penyelenggara. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau kita melihat dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu bukan pernyataan tapi pemberi semangat kepada kami penyelenggara. Oke, ya terima kasih ya. Pak Rohani, setengah menit. Setengah menit. Ya. Jadi pemilu 2024 ini selain tata kelola yang sudah kami sampaikan tadi, pemilu ini juga bersifat inklusif ya. Sebagaimana tadi ada iklan tadi yang menyampaikan bahwasanya pemilu ini inklusif, bukan hanya warga yang warga negara Indonesia yang tidak disabilitas, tapi yang disabilitas pun juga akan terfasilitasi untuk itu. Oleh karenanya baik yang disabilitas maupun yang tidak, kita harus tetap bersemangat untuk mensukseskan pemilu 2024 yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak-bapak, tidak bosan-bosannya memberikan sosialisasi kepada kita semua masyarakat yang kiranya masih awam, masih belum begitu istilahnya paham dengan pemilu. Kali ini betul-betul sudah paham dan siap menyalurkan hak pilihnya. Terima kasih sekali. Kita akan bersama lagi di minggu depan ya Pak ya. Insya Allah. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, demikian Indonesia Bisa hari ini dan bersama KPU Kota Madiun. Kita lebih lagi untuk semangat dalam pemilu 2024, terutama harapan kita semua bisa mendamaikan, bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Bisa setiap hari Senin 10 sampai jam 11.
Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Madiun. Kembali menyapa Anda siang hari ini, sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda.